Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu bedah jalan mulus Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil menuju Pilpres 2024. Nah, untuk membahas ini, saya langsung memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama, beliau adalah doktor senior kita, Pak Dr. Andi Burhanuddin, MSI. Assalamualaikum, Anda dokter, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak Dir. Alhamdulillah. Beliau ini akademisi atau pemerhati politik dari Universitas Bosowa. Kemudian tidak asing lagi, di samping kanan saya dokter muda kita, Dr. Ridwan Pawalang MHI, pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, bedah jalan mulus Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil akan menjadi tema diskusi kami. Kenapa? Harus dibedah karena dinamisasi perpolitikan nasional itu sangat dinamis. Tentu Ganjar yang notabene bukan pimpinan partai, bisa dikatakan ada kemungkinan bisa lari kencang, lari mulus, bisa juga terhambat, tergantung situasi politik akhir dan lobby-lobby politik pimpinan-pimpinan partai. Apakah mereka mengedepankan peran elektoral atau mereka ingin mengunci bahwa masing-masing harus maju adalah dari partai politik. Begitupun Ridwan Kamil. Nah, baik, kita langsung mempersilahkan kepada Kakanda Dr. Andi Burhanuddin, MSI, untuk membahas seperti apa kira-kira jalan Ganjar dan Ridwan Kamil menuju Pilpres. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Dir. Selamat malam untuk sahabat IPISO dimanapun berada. Sangat menarik ya tema ini, di mana sekarang ini telah menjadi sebuah wacana sentral ya terkait dengan Pilpres 2024. Nah, di dalam dinamika perkembangannya ini terlihat bahwasanya beberapa lembaga survei ini telah mempublish tentang elektabilitas para anak bangsa yang mempunyai potensi di dalam memimpin negara ini, di mana salah satunya itu adalah Ganjar Pranowo yang notabene dari sekian lembaga survei yang ada itu sedikit lebih menggambarkan tentang kekuatan elektabilitas Ganjar yang sedikit bersaing dengan Prabowo Subianto. Tentu ini juga menjadi sebuah pertimbangan oleh partai-partai. Tetapi pada intinya Pak Dir, saya melihat kuncinya sebenarnya ini adalah di Pileg 2014. Karena apa? Berdasarkan dengan parliamentary threshold ya 20% itu adalah sesuatu yang sangat berat untuk usungan presiden, di mana setiap kandidat atau satu bakal calon pasangan itu harus minimal mengumpulkan 115 suara. Iya. 115 kursi. 15 kursi. Iya. Sementara kalau kita melihat peta kekuatan partai di parlemen, tidak ada satupun partai yang mencapai parlemen threshold ya sebanyak 20% atau 115 kursi selain PDIP. Jadi PDIP menurut saya ini masih memegang peranan kunci di sini. Nah, konstelasi Prabowo Ganjar Ridwan Kamil ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dibedah. Tetapi yang perlu dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan, di mana kedua kandidat tersebut, Ganjar maupun Ridwan, ini adalah bukan pemegang otoritas di partai.
ya, bukan otoritas di partai. Jadi dalam sebuah konstelasi usungan, saya rasa ini masih cukup membuat Ganjar dan Ridwan ini sedikit bekerja lebih ekstra guna meyakinkan para partai untuk mengusung mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam simulasi, ya, simulasi paket gitu, di mana Prabowo Puan itu masih sedikit diunggulkan oleh beberapa partai. Saya kira ini masih hanya sekedar survei sementara dan sangat dinamis dan bisa saja berubah. Dan ada juga skenario yang memakaikan bahwasanya Prabowo Ganjar ini sedikit lebih kuat ketimbang Puan. Iya, ketimbang Puan, Prabowo Puan. Kalau saya melihat untuk memenuhi nuansa demokrasi, ya, dan dilihat dari elektabilitas dari hasil survei sementara, menurutku Ganjar itu tidak tepat kalau berada dalam posisi 02. Ya. Dia mempunyai daya tawar yang kuat untuk posisi 01. Cuman memang sebagai kader PDIP, ya, Ganjar harus memberi keyakinan terhadap pemegang otoritas, dalam hal ini Ibu Mega. Ya, Ibu Mega. Dan Pak Ridwan ini adalah figur muda, energik, punya prestasi yang cukup gemilang, tetapi sampai saat ini belum terlibat di partai. Nah, mudah-mudahan harapan saya Pak Ridwan ini di tahun 2022 ini secepat mungkin harus menentukan sikap. Dia harus masuk pada gerbong mana, partai mana. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kontestasi Pilpres, saya melihatnya ada 4 kutub. Pertama itu adalah dari poros Hambalang. Iya, itu dari poros Hambalang, di mana Gerindra dalam hal ini Prabowo itu memegang peranan yang sangat cukup kuat. Kedua, Cikeas, ya, poros Cikeas, Demokrat dalam hal ini. Terus ada juga, ya, itu juga, dan ya JK juga, ya, sebagai representasi Golkar, Nah, tentu ini sangat dinamis, dan potensi Ganjar Ridwan menurutku untuk saat ini dia harus sedikit bekerja ekstra untuk meyakinkan para partai dalam rangka mendapatkan tiket menuju ke Pilpres. Begitu mungkin, Pak. Baik. Pembuka dari Kakanda, Dr. Andi Burhanuddin MSc, memulai diskusi kita, sahabat dan sobat TV. Saya ke pengamat politik Islam kita, Pak Dr. Ridwan Maulana. Sejauh ini, sampai hari ini, kacamata Pak Dr. Ridwan melihat potensi-potensi Ganjar mempertahankan tren peluangnya, dan juga sinyal-sinyal politik yang dibuka oleh Ridwan. Ridwan kan sudah pernah membuka sinyal-sinyal akan menatap Pilpres dan akan berpartai. Sejauh yang kita lihat, apakah kedua tokoh ini masih memungkinkan mempertahankan tren-tren elektoral yang mereka miliki saat ini, dan juga tentunya masih mampu mempertahankan keduanya yang saat ini kalau dalam kacamata saya dilirik oleh partai-partai atau sementara didekati oleh partai-partai. Seperti apa kita lihat, Pak? Ya, baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan sobat episode dimanapun berada. Baik, Kak Kadir yang saya hormati, terima kasih ada atas undangannya. Kakanda saudara kita, Dr. Andi Burhanuddin, MSc. Baik, melihat pada dua figur sebetulnya adalah sebuah diagnosa yang cukup seksi. Bukan lagi menakutkan, bukan lagi menyehatkannya, tetapi seksi, Pak. Seksi dalam arti bahwa sesungguhnya dua figur ini itu mewakili dapil sebuah geopolitik yang saya pikir dalam kalkulasi Jawa Sunda ya. Karena saya dengar berdasarkan empirik kita di lapangan bahwa orang Jawa Barat itu tidak mau dimasukkan dalam kategori Jawa. Dia Sunda. Walaupun dari sisi administrasi, hukum administrasi negara,
dia Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi harus diakui begitu. Jadi itu biasa. Iya, iya. Beliau yang paling paham karena itu pendekatan sosiologis ya. Iya, sosiologi politik. Baik, jadi saya selalu katakan bahwa era Pak Jokowi ini adalah era eksekutif, gubernur, wali kota, bupati dan gubernur untuk menatap ya sebagai sebuah penjenjangan struktural di tingkat birokrasi pemerintahan untuk menatap jenjang-jenjang ataupun struktur-struktur pemerintahan tata negara di Republik ini. Nah, plusnya ya, Ridwan Kamil itu mantan wali kota. Ya. Kemudian jadi gubernur. Sedikit lagi, itu sangat dekat irisannya dengan Pak Presiden kita hari ini. Ya kan? Nah, inilah bagi saya sebagai bagian kajian yang cukup seksi bagi sosok figur Ridwan Kamil. Nah, membangun juga dari sisi prestasi beliau membangun Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, saya pikir juga harus diakui dan sudah menjadi sebuah tontonan pengakuan secara nasional. Nah, sisi ini yang kemudian hari ini menjadi sebuah ekspektasi masyarakat, baik dari sisi popularitasnya, elektabilitasnya dan elektoralnya, akseptabilitasnya dan elektabilitasnya itu kemudian menjadi bagus dinamikanya. Dan trennya naik. Nah, satu sisi dari aspek misalnya minusnya ataupun tantangan pekerjaan yang harus dituntaskan dalam waktu dekat ini, sosok Ridwan Kamil adalah memperjelas dirinya tentang partai mana. Yeah. Di beberapa media dikatakan dia akan memilih partai pada partai tengahan dan nasionalis. Bahkan menyebut warna. Warna disebut itu kuning, ya, ada kuning, ada biru dan ada hijau. Ya. Ya. Nah, rupanya masyarakat menunggu itu. Salah satu kriteria yang dipersyaratkan oleh masyarakat pada umumnya itu adalah sesegera mungkin Pak Ridwan Kamil ini untuk mempertegas di mana pilihan kendaraannya, Pak. Warna apa? Ya kan? Silver kah, kuning kah, biru kah, atau hijau? Ya kan? Warna-warna itu nanti kita pertajam lagi. Nah, yang kedua, figur Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini belum pernah menjadi wali kota, apalagi bupati. Tapi mantan politisi Senayan, Pak. Dari Senayan lah beliau ini memperlihatkan pola komunikasinya, kualitasnya, humanisnya, supelnya dan seterusnya. Walhasil kan mampu dibuktikan terpilih 2 kali menjadi gubernur Jawa Tengah. Dan dapil ini juga adalah dapil para petarung dan berhasil mendorong wali kotanya, mantan wali kotanya menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden. Nah, itu sisi dari seorang sosok figur Ganjar Pranowo. Nah, dari sisi itu pula hari ini adalah partai diusung oleh partai penguasa dan partai yang satu haluan dengan Pak Presiden hari ini. Nah, plus itulah yang kemudian barangkali mengantarkan beliau mempertegas bahwa sesungguhnya varian-varian itu kemudian mendorong angka elektabilitasnya kemudian menjadi tren dan selalu mengalami peningkatan. Nah, hampir semua lembaga survei yang expert, yang akuntabel dan kredibel di Republik ini menempatkan beliau, Ganjar Pranowo ini sebagai sosok yang kemudian bagus, ya kuat dia punya elektabilitas. Nah, oleh sebab itu, tren inilah barangkali kemudian akan menjadi sebuah kekuatan beliau. Nah, dari sisi minusnya adalah minus di mana bahwa Ganjar ini hari ini bukan penentu sebuah partai politik yang notabene partai politik ini adalah penentu untuk usungan untuk maju dalam Pilpres. Yang hari ini juga tarik menarik antara Puan atau Ganjar. Tetapi saya yakin bahwa PDIP di era Pak Jokowi, mulai era Pak Jokowi itu selalu melihat rasionalitas terhadap figur-figur yang muncul baik dari internal maupun eksternal yang kemudian punya haluan ideologi. Ini juga persoalan yang sangat prinsip di internal PDIP, bahwa ada nasionalisme, ada marhanisme, dan pejuang uang cilik.
Nah, inilah yang kemudian menjadi indikator bahwa hari ini itu terpenuhi bagi sosok seorang Ganjar Pranowo. Saya kira cukup dulu sekian, guys. Baik, sahabat dan sobat Diviso, pembuka dari pengamat politik Islam kita, Pak Dr. Ridwan Paulan, memulai diskusi kita. Kita perkaya sahabat dan sobat Diviso. Saya kembali ke Kanda Dr. Andi Burhanuddin, MSc. Kakanda, tadi kita membicarakan peluang antara Puan dan Ganjar di PDIP. Ya. Apakah kalau kita membaca karakter politik dari Ibu Mega sebagai simbol utama dari Pak PDIP dan juga PDIP secara kelembagaan ya, secara kepartaian, apakah dia PDIP ini itu rela dari penguasa menjadi hanya pembantu penguasa? Artinya indikatornya kalau Puan kan mungkin hanya wakil. Ya. Kalau Ganjar ya calon presiden, kapasitasnya ya. Ya. Nah, didukung tinjauan data Ya. ilmiah. Itu satu pertanyaan kan. Pertanyaan kedua, Ridwan setelah memperjelas warna kepartiannya, harusnya dia merapat di gerbong mana untuk memperkuat posisinya ke 2024? Ya. Makasih Pak Dir. Jadi saya melihat dulu dari aspek sosiologisnya, di mana memang ada kerinduan masyarakat terhadap tipologi pemimpin yang lebih merakyat, gitu. Dan warna itu muncul di Ganjar dan Ridwan, gitu. Sebagai sebuah tipologi pemimpin itu yang mirip Jokowi. Gitu. Biar bagaimanapun juga Jokowi mempunyai peran yang besar dalam persoalan ini, siapakah untuk Pilpres ke depan. Gitu. Meskipun beliau terbatasi oleh aturan 2 periode, tetapi dia masih cukup memegang peranan. Terus terkait dengan pertanyaan tadi, posisi PDIP, apakah rela menjadi 02 di dalam sebuah konstelasi kepemimpinan presiden 2024, sementara dia adalah partai penguasa, partai pemenang. Tidak bisa jadi penentu di 2024. Tidak bisa menjadi penentu. Saya melihatnya bahwasanya PDP itu adalah partai yang sudah cukup matang di dalam membaca sebuah peta politik. Dan Ibu Mega kemungkinan juga akan lebih mengedepankan rasionalitas itu ketimbang dengan emosional. Ya, emosional. Karena kalau kita melihat dari sosiologis dan psikologi masyarakat, itu tipologi pemimpin seperti Ganjar ini yang sangat mendekati dan Prabowo. Dan Ganjar juga ini tidak boleh dianggap remeh. Di satu sisi dia adalah kader tulen. Mulai dari awal PDIP sebelum terjadi konflik sampai dengan konflik. Bahkan waktu lepas fase Megawati dengan Suradi ya kalau nggak salah dulu, itu Ganjar meninggalkan PDIP yang lama dan masuk kepada PDIP Perjuangan. Gitu. Jadi mulai dari era Orde Baru, itu 2 periode di DPR RI, masuk gubernur, saya kira secara kemampuan dia juga cukup matang, ya cukup matang di dalam politik dan birokrasi, gitu. Dengan pengalamannya 2 periode di gubernur. Di satu sisi saya kira peluang itu ada, peluang itu terbuka untuk mendapatkan usungan oleh partai. Kalau toh PDP harus merujuk kepada Puan, maka elektabilitas yang ada hari ini, kalau mampu dipertahankan iramanya oleh Ganjar, saya kira banyak partai akan meminang. Banyak partai akan meminang. Gitu. Karena persoalan elektabilitas beliau yang hari ini itu tidak jauh berbeda dengan Prabowo. Terus kalau ketemu dengan Ridwan Kamil, saya kira ini adalah sesuatu yang sedikit lebih menarik. Ya, menarik, karena persoalannya ini saling melengkapi. Pak Ridwan Kamil itu memang lahir dari latar belakang pengusaha juga dalam bidang jasa. Dia adalah konsultan arsitek yang juga mempunyai kapasitas go internasional
Dia ada menjadi konsultan juga di Singapura, Hong Kong, ya, Sampai ke Australia. sampai ke Australia bahkan. Gitu. Begitupun juga Ganjar. Ganjar sebenarnya itu kalau kita lihat dari latar belakangnya, beliau juga ini adalah konsultan pengembangan SDM sebagai seorang alumni UGM. Nah, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Dan paket ini itu mempunyai elektabilitas yang tinggi karena berdasarkan dengan track record beliau yang memang betul-betul matang dalam hal pemerintahan dan mempunyai prestasi yang tidak diragukan lagi. Gitu. Tinggal memang yang harus Ridwan Kamil tentukan, paling tidak kalau menurut saya awal bulan ini, awal tahun ini dia sudah harus menentukan sikap. Karena 2022 tahapan untuk Pilpres itu sudah masuk. Ya, sudah masuk. Maret. Iya, Maret itu sudah masuk. Dan rencananya mungkin juga bisa jadi Pilpres Pileg itu nanti 2024 di Maret juga. Februari. Februari sudah final ya. 12 Februari kalau nggak salah. Iya, ini sangat menarik sekali dan ini barang sudah harus dikerja. Tetapi memang endingnya memang ini harus dipilih karena bisa jadi konstelasi kekuatan partai-partai politik itu akan berubah, Hari ini masih banyak kok partai yang punya suara gede, besar, tetapi minim figur. Betul. Minim figur. Nah itu yang harus dimanfaatkan. Karena apa? Kalau Ridwan salah memilih warna, ya repot juga persoalan koalisi. Persoalannya parlemen threshold 20% itu berat loh. Berat. Sementara tidak ada satupun partai yang mencukupi selain PDIP. Golkar saja itu 75. Ya, kalau tidak salah. 85 atau 75 ya. Itu. Ya, 12% lebih. Iya, menyusul Gerindra. Tapi ini kan sudah ada figur-figur pentolannya kan sebagai orang yang memegang otoritas di partai. Nah, tetapi banyak yang lain. Ada macam PAN itu kan 54, itu minim figur. Tidak ada. P3 juga pun begitu. PKB ya kalau mau dibilang Muhaimin berdasarkan dengan hasil surveinya hari ini itu dia juga ya jauh di bawah Ridwan kan. Kelihatannya berat, jauh di bawah Ridwan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan matang oleh Ridwan sebelum mengambil sikap. Jadi kalau menurut saya ya Pak Ridwan cepat-cepatlah, mudah-mudahan di tahun baru ini dia bersemedi meminta ridho Allah untuk memberikan cepat keputusan sehingga awal Januari 2022 dia sudah harus menentukan sikap untuk lebih memudahkan posisinya itu masuk ke dalam ranah Pilpres. Saya kira begitu. Baik. Pendalaman dari ada Dr. Andi Burhanuddin Indonesia memperkaya diskusi kita. Memang kalau dilihat Pak Ridwan Kamil, kalau mau aman ya pilihlah yang besar-besar kayak Golkar, gitu ya. PKB, kalau aman ya, bisa mudahnya. Nah, Dokter, Pak Ridwan ini tentu kan bukan figur yang satu-satunya yang bisa menjadi pesaing Ganjar. Ya. Ada nama Pak Prabowo, Ya. dan ada Pak Anies. Sejauh yang kita lihat, mampukah Ridwan ini mengatasi dua rivalnya ini dan bisa tampil menghadapi Ganjar? Ataukah ada kemungkinan Ridwan malah menjadi wakil Ganjar? Iya. Baik Kak Kadir, terkait dengan pertanyaan Kak Kadir tadi itu memang ada irisan. Ya, ada irisan antara Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Bagaimanapun bahwa dapil ataupun geopolitik yang terbesar di Republik ini itu ada di Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu beririsan dengan Provinsi Banten. Provinsi Banten itu secara sosiologis, historis, ini sangat dekat. Bukan sangat dekat, memang satu. Hanya saja dari aspek kebijakan negara, daerah ini dipecah, dimekarkan ya, menjadi dua provinsi. Nah, Pak Prabowo menurut saya dan Pak Anies, basisnya ya, salah satu basisnya yang beririsan dengan Jakarta itu adalah Jawa Barat dan Provinsi Banten. Nah, oleh sebab itu, ketika putra daerahnya, ya, hari ini yang putra daerah adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kalau maju, yang memang di Republik ini sepanjang sejarah
belum ada putra daerahnya, putra terbaik Jawa Barat, ya, itu pernah tampil menjadi 02, apalagi menjadi capres ya. Nah sekarang munculnya Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur hari ini, dari sisi tren itu saya pikir kelihatan bahwa sesungguhnya masyarakat itu memang merindukan dan memang mendorong sosok figur Ridwan Kamil. Lalu sebab itu ke depan sekiranya Pak Ridwan Kamil muncul atau Kang Emil muncul, maka itu sangat terganggu dan mengganggu eksistensi dan figuritas dan elektabilitas sosok dua tadi yang kita sebutkan, Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Nah, ditambah lagi bahwa sesungguhnya hari ini figur-figur ini adalah figur-figur yang kemudian itu cukup bagus prestasinya dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan relasi antara Pak Kang Emil dengan Pak Ganjar Pranowo? Nah, saya menduga bahwa ketiga kriteria yang kita sebutkan tadi yang dirindukan, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bahwa Kang Emil ini dituntut untuk segera mungkin mempertegas dirinya, berada pada partai mana, warna apa. Saya pikir ini akan menjadi sebuah pertandingan sebuah pertarungan yang cukup sengit, cukup kuat, ya, kontestasinya saya pikir akan cukup kuat antara Pak Ganjar Pranowo dengan Kang Emil. Nah, dari sisi apakah akan menyatu, saya pikir dua-duanya itu bisa saja terjadi. Ya, dua-duanya itu bisa saja terjadi. Apakah Pak Ganjar ini akan memanggil, apakah akan melakukan paket dengan Kang Emil atau seperti apa, itu kita lihat. Tetapi peluang itu ada. Di sisi lain juga ada peluang untuk kemudian berhadapan-hadapan sebagai sebuah pertarungan yang memang lahir dari sosok bawah dan punya prestasi, apalagi hari ini sama-sama sebagai gubernur. Bedanya hanya ada dua periode, ada satu periode, tetapi Kang Emil ini mantan wali kota. Dan dari sisi geopolitik dan pemilihnya sama-sama besar di Jawa. Nah, itu yang menarik ya. Baik. Pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber. Cocoknya Ganjar menurut Kakanda Dr. Andi Burhanuddin itu menggandeng figur dari mana secara geopolitik? Ini ada beberapa nama yang saya santer baca dan dengar di media dan saya kumpulkan. Ada Erick Thohir yang sangat ingin menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Kemudian ada Tito Karnavian yang sangat ingin menjadi wakil di Ganjar. Ada Andi Amran Sulaiman. Ada Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak Sargesin Limpo. Dari 5 nama ini yang kelihatannya secara terang-terangan sih menawarkan diri ingin menjadi wakil di Ganjar, paling cocok, paling ideal, dan mungkin bisa diterima PDIP sebagai sebuah partai yang harus ditunggu dan diharapkan ya, sebagai sebuah partai utama untuk mengusung Ganjar. Seperti apa, Kakanda ada? Ya, jadi menarik Pak Dir. Cuman saya dulu melihatnya dulu dari perspektif sosiologis, ya. Bahwasanya di dalam sebuah kontestasi, di dalam teori sosiologi itu teori sosial, ya. Dalam reproduksi arena itu sesungguhnya itu ada 5 modal yang harus dipertukarkan dalam sebuah arena. Yang pertama adalah modal kultural, modal kapital, ya, modal intelektual, dan modal sosial. Itu jadi penentu dalam sebuah kontestasi politik tidak semata-mata hanya ditentukan oleh modal kapital. Ada 4 modal yang harus diperkuat agar terjadi sebuah keseimbangan di dalam mempertukarkan modal dalam sebuah arena. Tentunya harus ditunjang oleh strategi. Secara geopolitik, kalau kita melihat bahwasanya Jawa Barat ini adalah salah satu daerah yang mempunyai DPT tertinggi di Indonesia. Yang tertinggi, Ya. Jawa Timur. Baru masuk Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada 27 juta. Dalam perspektif modal saya melihat bahwasanya kalau Ganjar itu juga mempunyai modal dengan kemenangan kemarin di Jawa Tengah. Saya kira ini adalah basis PDIP, ya. Kalau Ganjar mampu meyakinkan Ibu Mega, dan saya rasa Mega juga ini adalah sedikit figur yang lebih
rasional. Gitu. Tentu Jawa Tengah dan Bali. Ya, kalau di Ridwan Kamil, tentu Jawa Barat dengan modal sosial yang dia miliki, pengalaman wali kota jadi gubernur. Kemarin itu dia mampu meraih berapa persen ya? 40 lebih ya. Tapi secara keseluruhan Ganjar kuat di Jawa Timur karena kejauhannya, bukan basis kejawaannya. Iya. Jadi Ganjar juga mengambil Jawa Timur itu. Karena suku Jawanya. Nah, irisannya tadi itu antara Anies dan Prabowo ini yang kencang, yang kencang. Jadi kalau saya melihat tentang paket yang ideal di antara beberapa figur yang muncul, ada Pak Syahrul, ada Tito dan lain-lain, saya melihat figur-figur tersebut ini masih belum muncul ya, belum muncul. Dan kedua, semua figur yang muncul juga ini adalah bukan penentu pada kebijakan partai. Benar. Itu masih membutuhkan sebuah kerja keras. Tetapi kalau dalam pengamatan saya, Ridwan Kamil, semua partai itu pasti akan menerima. Ridwan Kamil ini adalah figur yang memang betul-betul mempunyai prospek yang bagus. Dan semua partai akan membuka diri untuk itu. Bahkan partai baru pun juga itu sangat berharap ya untuk Ridwan Kamil itu masuk. Tinggal bagaimana Pak Ridwan untuk sementara ini ya tetap dulu menjaga memang kinerjanya. Di samping dia harus menentukan sikap, warna apa yang dia terlibat, juga masih ada kesempatan 1 tahun lebih ini untuk memperbaiki kinerja. Sehingga trust itu muncul. Modal 10 juta kemarin yang dia peroleh, 10 juta lebih suara yang dia peroleh kemarin pada Pilgub, itu saya kira modal yang cukup besar itu. Termasuk dengan Ganjar. Jadi kalau Pak Dir bertanya yang mana ideal, saya melihat bahwasanya Ganjar ini harus berani mengambil sikap untuk posisi 01. Dan Ridwan Kamil, ya dia harus legowo pada posisi 02. Jadi kalau saya melihat paket ideal ini ya Ganjar, Ridwan. Kalau menurut pandangan saya. Tidak, supaya demokrasi kita ini cukup berwarna gitu, cukup berwarna. Baik. Betul. Dari Kakanda Dr. Andi Burhanuddin sangat luar biasa, kelihatannya akan berpikir Anies maju melawan Ganjar. Ganjar berpasangan dengan Ridwan. Karena begini, kata Dr. Sampai hari ini hampir semua pengamat itu melihat Ridwan pasti maju 01. Ya. Karena itu tadi dia mengandalkan modal Jawa Barat. Ya. Dan kefigurannya diterima di luar Jawa Barat. Termasuk di Pulau Jawa pun ada simpul-simpul yang sangat menyukai beliau. Ya. Walaupun mayoritas ke Ganjar, tapi yang tidak ke Ganjar itu kecenderungan ke Ridwan Kamil. Nah itu bisa menjadi modal dia. Ya. Nah, begitupun di Jawa Barat yang tidak ke Ridwan Kamil juga banyak yang mau ke Ganjar. Ya. Kedua tokoh ini saya pikir sangat luar biasa. Kalau Pak Ridwan Kamil maju 01 untuk bisa mengimbangi Ganjar, cocoknya dia mau berlabuh ke gerbong mana untuk mencari wakil. Karena kajian saya sampai hari ini dia masih mengincar 01. Nah, tapi bisa saja memang dia akan realistis 02 ketika dominasi partai ke Ganjar. Kalau dia 01. Kalau dia 01, dari sisi apa ya, dari sisi kekuatan dan track record di pemerintahan ya, saya menyarankan ke Pak Tito. Tetapi kalau di luar kader partai ya, atau pengurus partai, Pak Tito saya pikir mengambil. Kita tidak punya partai. Nah itulah maksud saya. Ya. Memang si Pak Tito ini dan Pak Kang Emil ini menyiapkan kos politik yang tinggi. Untuk itu, karena tentu partai mau memberikan, ya selain sebagai kader ya tentu kos politik kan. Ya. Karena ya pembiayaan itu penting untuk dilakukan dan sangat dibutuhkan. Itu kalau tidak salah dari Sumatera. Sumatera. Iya, luar Jawa. Nah, jadi yang kedua kalau mau mengambil kader partai politik, ya pilihannya ada dua menurut saya. Demokrat dan Golkar. Erlangga kan, walaupun Pak Erlangga ini disebut-sebut terakhir, tapi ya itu masalahnya beliau. Nah, apalagi muncul kasus. jadi maksud saya kalau sudah ada partainya Kang Emil,
maka bisa untuk kemudian mengambil pasangan yang untuk menambah, ya, yang dapat menambah, mencukupi persyaratan untuk mengusung. Karena kalau misalnya partainya ini lebih di bawah daripada Golkar, ya saya pikir tentu Golkar yang hari ini ya paling tidak posisi 02. Apakah Pak Erlangga yang akan didorong atau ada kader lain yang akan didorong dari internal Golkar, kan? Nah, saya melihat peluang itu ada, ya, selain misalnya Pak AHY, ya, kalau misalnya dari partai. Pak AHY ini adalah partai oposisi hari ini dan cukup besar juga partainya. Nah, 54 suara. ya. Nah, sebab itu ini yang bisa. Tidak mungkin juga Pak Prabowo diambil, kan? Ya. Karena Pak Prabowo hari ini sudah menegaskan diri sebagai itu. Yang kedua, secara elektoral dan persyaratan pengusungan kuat juga. Artinya besar juga, ya. Di bawahnya ini nomor 3 ya di DPR RI. Nah, kalau dua dari partai itu ya seperti itu yang saya sampaikan tadi. Selain dari partai, Pak Yafat itu mewakili mewakili Sumatera, sementara misalnya Pak AHY mewakili Jawa Timur, terus Pak Erlangga juga mewakili Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya pikir geo-geo ini kan penting. Paling tidak kalau dia beririsan dengan Jawa Tengah kan bisa ngambil sebagian simpatisannya pemilihnya Pak Ganjar, kan? Nah, ini saya kira terus kembali ke Pak AHY tadi ke Jawa Timur. Jawa Timur ini kan 32 ya, kurang lebih basisnya. Walaupun saya pikir basis PDIP juga atau Pak Erlangga, Pak Ganjar juga cukup besar di sana. Cukup besar. Nah, saya pikir pertimbangan-pertimbangan yang tadi itu, apakah pertimbangan partai politik, geopolitik, juga pertimbangan geopolitik semata utuh, ya saya pikir itu nama-nama yang kemungkinan bisa kita sarankan sebagai sebuah rekomendasi pertimbangan untuk Kang Emil jika kemudian akan maju menjadi 01. Saya kira gitu, Kak Kadir. Baik, saya pikir dalam membahas tema ini kedua narasumber kita, Kakanda Dr. Adi Burhanuddin MSc dan Dinda Dr. Ridwan Kawalan MHI telah menganalisis tema ini dengan sangat dalam, dan tentu ada banyak ruang-ruang edukasi dalam setiap analisis yang beliau berdua sampaikan, dan ini bisa menjadi referensi bagi Pak Ganjar dan Pak Ridwan dan juga partai-partai yang disebut dalam diskusi ini sebagai sebuah edukasi politik dalam meramu pilihan-pilihan politiknya ke depan. Terima kasih Kakanda Dokter. Terima kasih Pak Dir. Dokter. Sampai ketemu pada diskusi berikutnya. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.